Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Anggota Polri dikeroyok sekelompok pemuda mabuk. Pegawai Kemenak diduga cabuli anak tiri. Miris, nenek renta tak pernah tersentuh bantuan pemerintah. Seorang polisi bertugas di Korpol Airut Polri dikeroyok sekelompok pemuda di Jalan Gelagah, Kecamatan Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Kejadian bermula saat korban berpapasan dengan sejumlah pemuda yang tengah nongkrong dan pesta miras. Beberapa pemuda kemudian menghadang korban yang sedang mengendarai sepeda motor. Korban pun dengan tenang meminta para pelaku untuk membiarkannya lewat. Namun sebaliknya, para pelaku justru terus menghadang dan memprovokasi korban. Meski korban telah mengaku sebagai anggota Polri, namun hal itu tidak digubris. Hingga akhirnya percekcokan pun terjadi dan berakhir dengan pengeroyokan. Korban pun dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan diri dari serangan para pemuda yang menyerang dengan membabi buta. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka. Polisi juga sudah menyita sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV. 4 pelaku sudah ditangkap polisi dan tidak menutup kemungkinan jumlah pelaku akan terus bertambah. Peristiwa tersebut bermula dari ketika korban hendak melintas, di depannya ada beberapa kumpulan pemuda, terjadi cekcok lalu terjadi penganiayaan terhadap korban. Sampai saat ini kami sudah mengamankan 4 orang pelaku yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan guna menangkap pelaku lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Kesal lantaran daerahnya sering dijadikan tempat tawuran, sejumlah warga yang tinggal di Jalan Wahid Hashim, Kecamatan Pondokaren, Tangerang Selatan nekat membubarkan tawuran remaja. Warga pun berhasil menangkap seorang pelaku tawuran yang ternyata masih berusia di bawah umur. Setelah ditangkap warga, pelaku yang masih berstatus pelajar ini pun tampak lesu. Sebelumnya, 2 kelompok remaja saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Warga sekitar yang membubarkan tawuran pun sempat diserang oleh kelompok remaja tersebut. Warga mengaku tidak mengetahui asal 2 kelompok remaja tersebut. Diperkirakan pelaku tawuran masih berusia belasan tahun. Polisi yang tiba di lokasi langsung menangkap pelaku guna penyelidikan lebih lanjut. Itu saya lihat bawa stik golep, bawa kayu, ada juga bawa celurit juga, kisaran semeter juga ada yang 50 cm juga ada. Berarti tadi sempat bentrok gitu, Bang? Sempat bentrok juga. Cuma kita lagi misahin, nah terus kita diserang balik. Nah, ini saya dapetin 1 anak. Saya udah interogasi di mana tempat tinggalnya dan kita juga langsung menghubungi ke Polsek Pondokaren. Mereka meminta polisi meningkatkan patroli pada jam-jam rawan untuk memberi rasa aman ke warga. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Sungguh tega apa yang dilakukan seorang pria berinisial SKM berusia 51 tahun asal Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Pasalnya, ia diduga mencabuli anak tirinya yang baru berusia 10 tahun. Kejadian terungkap setelah sang istri melihat gawai suaminya. Terdapat foto tidak senonoh, sang istri kaget dan menduga ada perilaku penyimpangan tak wajar. Kemudian, sang suami dilaporkan ke unit PPA Polresta Serang Kota. Saat ini, kasusnya sudah masuk ke dalam tahap penyidikan. Polisi juga sudah mengumpulkan keterangan saksi dari istri, anak, dan hasil visum dari rumah sakit. Selanjutnya polisi akan memanggil terduga pelaku. Jika dalam 2 kali tidak ada jawaban, maka akan dijemput paksa. Terakhir
Kami sudah menaikkan ke tahap penyidikan, kemudian kami akan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor. Apabila 2 kali surat panggilan nanti terlapor tidak hadir, akan kami terbitkan surat perintah membawa. Untuk saat ini barang buktinya apa aja yang sudah dibawa oleh korban? Yang sudah kami kumpulkan sampai saat ini yaitu keterangan saksi, yaitu saksi korban sendiri, ibu korban dan paman korban, kemudian hasil visum, dan kami juga sudah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban sebagai pendukung dari alat bukti yang sudah ada. Kondisi psikologi korban saat ini sudah diperiksa dengan didampingi pihak kepolisian. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Nenek Sati sudah lama ditinggal oleh suaminya. Saat ini Nenek Sati tinggal bersama anak perempuannya di Desa Majasari, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang. Meski tinggal bersama anaknya yang sudah berkeluarga, namun kehidupannya serba kekurangan. Maklum saja, sang menantu hanya bekerja serabutan. Rumah yang ditempati Nenek Sati dan keluarga anaknya pun sangat sederhana. Bahkan rumah tersebut masih berlantaikan tanah. Saat sang menantu tidak mendapatkan penghasilan, Nenek Sati bahkan tak sungkan meminta bantuan ke tetangga untuk kebutuhan makan. Mirisnya, selama bertahun-tahun hidup ditinggal suaminya, Nenek Sati yang saat ini berusia 75 tahun belum sekalipun tersentuh bantuan dari pemerintah seperti PKH, BPNT, BLT, ataupun bantuan-bantuan lainnya. Bahkan Nenek Sati tidak mempunyai BPJS, meski fotokopi KTP dan kartu keluarga sudah diberikan ke ketua setempat. KTP tadi campur jeung anak tadi pasakeun, tapi teu meunang. Teu menang. Berapa tahun teu menang? Tuh, Kebalnya. sakebalna. Kebal apa ya Bapak? Sakebalna we. Aktivitas sehari-hari naon Ibu? Hari-harina kieu doang tah. Kayu, Melahan kayu daya gawean. gawean. Belum pernah tersentuh dengan adanya bantuan dari pemerintah gitu. Belum ya. Ya. Tapi ada aparat desa atau ketua atas tempat yang mendata sih sudah pernah belum? Udah, Terus bagaimana? tapi belum gak muncul katanya. Udah diajuin tapi gak muncul. Nggak ada. Alasan itu ya. Ya, Udah berapa lama Bu? udah lama lah. Semenjak ada bantuan dari pemerintah sama sekali belum tersentuh. Camat Jawilan sangat menyayangkan hal tersebut terjadi pada Nenek Sati. Pihak kecamatan berdalih semua warganya sudah didata pihak desa masing-masing untuk diteruskan ke dinas sosial dan pihak kecamatan hanya mengetahui jumlah penerima. Untuk yang tidak mendapat bantuan sebetulnya oleh kita, oleh desa, karena di desa itu ada petugas CND ya, petugas yang mendata tentang kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. Itu di bawah naungan dinas sosial, tapi perangkat desa. Nah itu sudah dimasukkan, tapi sudah didata ulang bantuan-bantuan itu baik BPNT, PKH atau bantuan sosial yang lainnya. Itu kadang-kadang sudah kita ajukan dari desa ke dinas sosial dan itu mungkin ke pusat. Itu kadang-kadang dan data yang sudah dikirim oleh pihak atau petugas CND atau pemerintah desa itu kadang-kadang keluarnya masih itu juga yang lama. Camat Jawilan berjanji akan membantu Nenek Sati agar namanya terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah. Camat Jawilan juga berharap jika ada warga yang tidak mampu namun belum menerima bantuan pemerintah untuk berkoordinasi dengan petugas tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.